Siluman, mohon kerelahanmu untuk menerima persembahan kami. Terimalah dia untuk menjadi penghiburmu seumur hidup dalam kerajaan saktimu di dasar bumi danau ini. Sembah keagungan buat sang ratu. Hamba menanti perintah. Keluarkan mereka. Hamba laksanakan. Banyu Jaga, aku minta kau tunjukkan jasamu kepadaku. Cegahlah perkawinan Sanjaya dengan Pitaloka. Banyu Jaga, untuk apa kau datang lagi? Kau terlambat memberikan korban kepada Nyai Ratu Barada. Sekarang malah pemuda yang paling tampan di desa ini kau renggut menjadi mantu. Setiap pembangkangan selalu ditebus dengan darah. Kamu harus ikut aku, anak manis. Kamu akan dijadikan pangeran di sisi ratu. Tidak, dia suamiku. Dalam perjanjian, hanya lelaki lajang yang dijadikan tumbal. Perkawinan ini tidak sah karena tidak selesai upacaranya. Jadi, dia masih tetap lajang. Persembahan untuk Ratu Siluman Buaya Putih sudah tidak berlaku lagi untuk desa Kertopati. Apalagi calon menantuku, tentu saja akan kupertahankan. Budak nafsu kotor. Kenapa bukan kau saja yang jadi pemuas Ratu Siluman rakus itu? Kau cari yang lain saja. Calon suamimu sudah menjadi milik ratu. Banyu Jaga,
Mandala, lama kita tidak jumpa. Eyang Guru tidak pernah mengajar kita untuk menjadi pengacau seperti ini. Membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau kau kebetulan lewat, lebih baik lanjutkan perjalananmu. Tapi kalau kau sengaja mampir, kau akan terlibat. Kalau coba-coba ikut campur. Aku selalu hadir dimanapun ada kekerasan yang tanpa alasan. Bangsat, kau sama saja dengan si tua Abirawa. Keras kepala. Mandala, cepat kau datang ke Padepokan. Cepat. Gambir, kita pulang ke Padepokan dulu. Guru. 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 Apa yang terjadi? Mereka menyerangku lagi. Racun ular merah telah melumpuhkan kakiku. Mungkin aku tidak bisa tahan lagi sampai nanti malam. Tidak. Guru harus tetap hidup. Guru harus tetap hidup. Satu-satunya jalan adalah dengan memotong kedua kaki guru yang sudah membusuk itu. Lakukan. Mereka bertekad untuk menghancurkan semua pendekar-pendekar dari golongan Wurus dan mau merajai bumi ini dengan segala kejaliman dan kekejaman.
Mereka mengeroyokku karena aku tidak mau memberitahu rahasia bukit Dewa Pedang, tempat kakek gurumu Eyang Jayalaksana. Mereka tahu Eyang Jayalaksana telah menciptakan satu ilmu pedang yang luar biasa, sekaligus membuat golok setan bersinar. Panji Jaga, kau benar-benar murid yang murtad. Demi langit dan bumi, aku sangat menyesal telah menurunkan ilmuku kepadamu. Dan kau akan terkutuk. Menyesalah sampai mampus. Kau hanya memperhatikan Mandala, bukan aku. Sekarang kau jangan taruh keras kepala di rawa. Rahasia golok setan itu tidak ada gunanya sedikit pun buatmu. Dunia akan hancur kalau sampai golok setan dan kitab ilmu Dewa Pedang sampai jatuh ke tangan mereka. Ambillah. Bukalah. Terserah. Mau kau pelajari kitab itu atau kau memusnahkan, asal jangan sampai jatuh ke tangan golongan hitam. Tenanglah, jangan curiga. Kakang yang telah membantu kami tempo hari. Benar, nama saya Mandala. Bukankah adik calon pengantin yang gagal itu? Sebaiknya engkau kembali ke kampung. Semoga aku dapat membalas dendammu itu. Tapi setelah urusanku yang lebih penting selesai. Geber, ayo. Kang Mandala, aku ikut. Gua Bukit Pedang ada di Sendang Danau ini. Kita harus menyeberangnya. Lihat, ada sebuah rakit menuju kemari. Satu jantan, satu betina di satu tempat untuk maksud yang sama. Kau mau melamar aku, bukan? Cambuk Seribu, aku datang kemari bukan untuk mendengar suaramu yang licik itu. Dan kau akan melunturkan semangatku untuk mendapatkan golok setan itu, bukan? Ya, tunggu! Hei, gelang-gelang terbang!
Benda wasiat yang tak bertuan itu memang banyak peminatnya. Tapi benda langka seperti itu tahu betul siapa yang berhak untuk menjadi pemiliknya. Betul. Tapi yang jelas bukan perempuan tua renta seperti kau. Bau dirimu sama dengan bau tanah. Weh. Rupanya kau si Raja Siluman Ular Merah. Bau dirimu juga sudah melekat di ujung cambukku. Nampaknya golongan hitam sudah tidak bersatu lagi. Kalau begitu, penyelesaian yang paling baik adu kekuatan. Sekarang kita tinggal bertiga. 1 betina, 2 jantan. Curang. Nenek paling busuk di jagat ini. Kecurangan itulah yang dimiliki oleh kita. Kau jantan yang bodoh. Dengan memiliki golok setan itu, kita bisa menguasai seluruh jagat persilatan. Bukankah itu janji kita berdua? Daya ingatmu begitu tajam, Nenek Cambuk Seribu. Golok setan itu kita miliki berdua. Masuklah. Banyu Jaga, tidak disangka kau seorang jantan yang pengecut. Satu limbah tidak akan dirajai oleh 2 ekor harimau. Golok setan hanya 1. Aku yang berhak memilikinya. Kau jangan mimpi, aku masih sanggup menghadapimu. Aku harus masuk. Kau tunggu di sini. Kalau sampai matahari terbenam, aku belum muncul. Kau boleh kembali ke Senggan. Iya, Kang. Mandala.
kau lebih berhasil daripada aku. Setan berada di tanganmu, tapi nyawa kekasihmu ada dalam cengkramanku. Sekarang, kau tinggal memilih. Nyawa kekasihmu, atau golok setan itu kau serahkan padaku. Pitaloka, dia bukan lawanmu. Aku lebih senang namamu saja yang kembali. Sang Ratu, mohon hamba diberi kesempatan sekali lagi. Golok setan pasti akan hamba dapatkan. Tidak, kesempatan itu hanya sekali bagimu. Kita harus menyerang. Kau sudah siap, Pitaloka? Siluman kepala. Begitu banyak laki-laki tampan di sarangmu. Kau masih tetap berakus dan mencuri suami orang. Yang mana suamimu? Yang ini? Dia tidak mengenalmu sama sekali. Mandala, bangunlah dari alam sadarmu. Tinggalkan Ratu Siluman Buaya itu. Golok dan kitab itu harus tetap padamu. Pergilah dari samping. Cepat, Mandala.
Dia iblis berwujud manusia, lawan kekuatan sihirnya. Suamimu masih dalam cengkeraman, Ratu. Kau harus hati-hati menghadapinya. Siluman iblis itu harus mati di tanganmu. Aku harus mencari akal untuk melumpuhkan selendang maut itu. Jangan ucapkan sepatah kata pun kepadaku. Jalanku masih panjang dan hari-hari kalian pun masih jauh. Namun yakinlah, ini adalah akhir dari perjalanan kisah terburuk perkawinan.